Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ayu Aziza. Sini sebagai tutor dalam pengabdian masyarakat kali ini yang diadakan oleh Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika, di mana kami akan menyampaikan mengenai sosialisasi, mengenai pemanfaatan sosial media secara proaktif dan produktif bagi anak didik di Yayasan LKSA Nurul Iman Karawang. Di mana tim kami di sini adalah Ibu Yunisiti Nuraini, lalu saya sendiri Ayu Aziza, Ibu Yesika Mega Aprita, dan mahasiswa kami Lutfah Wilda Afifi, Ade Apriliani, dan Kurniawan. Nah, sini perkembangan dunia yang dinamis dan terus menunjukkan kemajuan yang begitu pesat dalam segala aspek kehidupan, seperti pada era saat ini yang disebut dengan era digitalisasi, telah banyak menyebabkan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Pengaruh teknologi menjadikan ketergantungan akan kehadirannya, terlebih setelah kemunculan internet, sehingga dengan mudah memperoleh beragam informasi. Keberadaan internet memberi dampak positif bagi seluruh masyarakat pengguna internet, termasuk remaja pada umumnya. Di sana mereka dengan cepat dapat memperoleh informasi, bisa mencarinya dengan menggunakan Google maupun search engine lainnya. Tetapi kebanyakan remaja menggunakan internet untuk mencari teman, chatting, kirim email, dan mencari tugas-tugas sekolah maupun kuliah. Di kalangan remaja masa kini, yang lagi marak-maraknya adalah penggunaan sosial media, yaitu Facebook dan Instagram. Mereka mencari teman melalui jejaring pertemanan dan bisa juga digunakan untuk saling berkirim foto, video maupun file lainnya. Bahkan saat ini, siapapun bisa memiliki situs pribadi dengan menggunakan weblog yang bisa berisi tentang informasi pribadi seseorang, apakah itu tokoh, artis, selebritis, dan lainnya. Semakin banyak komunitas yang menggunakan forum online yang mewadahi pengguna untuk bertukar informasi atau bahkan berdiskusi. Pengguna yang bergabung diminta untuk daftar terlebih dahulu sebelum menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pengelola website. Salah satunya adalah Kaskus. Forum ini selain tempat berdiskusi berbagai topik juga memiliki fasilitas seperti tempat jual beli barang. Nah, sini untuk media sosial sendiri, media sosial merupakan sebuah media daring di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual atau Wikipedia yang bersumber dari Wikipedia. Nah, sini media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, video, dan audio dengan satu sama lain atau dengan perusahaan dan sebaliknya. Seperti itu. Jadi media sosial di sini adalah suatu media daring yang biasanya digunakan oleh seorang individu atau perusahaan dalam bertukar informasi. Sini untuk beberapa jejaring sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini adalah yang pertama, Facebook. Facebook merupakan layanan jejaring sosial yang diluncurkan yaitu pada Februari 2004 yang saat ini sudah memiliki 1 miliar pengguna aktif dan lebih dari separuhnya menggunakan telepon seluler, telepon genggam untuk mengaksesnya. Di sini pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan teman, bertukar pesan, serta berbagai informasi. Nah, yang kedua, WhatsApp merupakan aplikasi pesan lintas platform
sejak kemunculannya yaitu tahun 2009 dan masih banyak digunakan hingga saat ini, yang memungkinkan kita dapat bertukar pesan tanpa biaya SMS, tetapi harus ada kuota internet atau data internet. Menggunakan WhatsApp, kita dapat dengan mudah untuk berinteraksi melalui pesan teks maupun suara, dan hingga saat ini dilengkapi pula dengan fitur video call, yang mana kita dapat bertatap muka ketika telepon. Selanjutnya di sini ada Line, hampir serupa dengan WhatsApp. Sini Line diluncurkan pada tahun 2011. Nah, di mana Line memiliki fasilitas karakter-karakter emoji dalam pesan sehingga terlihat lebih seru ya ketika menggunakannya dalam menyampaikan pesan. Lalu Twitter, layanan jaring sosial dan mikroblog daring yang hampir serupa dengan Facebook, yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 280 karakter. Nah, Twitter sendiri ini didirikan mulai digunakan juga nih di tahun 2006. Selanjutnya ada YouTube. YouTube merupakan sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Nah, ini fitur ini YouTube ini memungkinkan pengguna untuk dapat mengunggah, menonton, serta berbagi video. Konten video positif apapun dapat dengan mudah kita akses melalui aplikasi tersebut. Begitupun ketika terjadi pandemi, ini banyak digunakan oleh para tenaga pendidik, tenaga pengajar untuk mengirim video pembelajaran, yaitu melalui video YouTube. Seperti itu. Nah, sini Instagram. Instagram adalah platform aplikasi jaring sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengambil foto, mengedit, menerapkan filter digital, dan mengunggahnya dengan berbagai fitur. Nah, sini fitur-fitur yang ada di dalam Instagram, sini ada kolom komentar, lalu ada direct message yang memungkinkan penggunanya untuk bertukar pesan secara personal. Nah, sini permasalahan yang terjadi pada saat ini, seiring berjalannya waktu, pengguna media sosial mulai disalahgunakan oleh pihak tertentu sehingga memiliki dampak yang negatif. Nah, masyarakat terkadang menjadi konsumtif dan mulai secara terus-menerus mengakses sosial media selayaknya kebutuhan primer. Tidak jarang pula penggunaannya menjadi mengganggu produktivitas sehari-hari. Nah, melihat fenomena permasalahan yang terjadi saat ini, maka kami dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika berinisiatif untuk memperkenalkan kepada para anak didik di Yayasan LKS Nurul Iman Karawang mengenai cara untuk dapat proaktif dan produktif melalui media sosial yang mereka miliki. Di mana produktif di sini menurut Sudarmayanti adalah pribadi yang yakin akan kemampuan dirinya, yang dalam istilah psikologi sering disebut sebagai orang yang memiliki rasa percaya diri, harga diri, dan konsep diri yang tinggi. Orang yang demikian dapat dikatakan sebagai orang yang mampu dalam mengaktualisasikan dirinya. Seperti itu. Sedangkan untuk proaktif, pada umumnya karakteristik individu yang berperilaku proaktif di sini adalah individu yang perilakunya cenderung bertindak atas inisiatif sendiri tanpa paksaan dari siapapun dalam memilih respon yang tepat sehingga dirinya yang bertanggung jawab terhadap pilihannya. Lebih khususnya, karakteristik individu yang memiliki perilaku proaktif adalah suatu tindakan dalam melakukan sesuatu berdasarkan keluasan dalam memilih respon, kemampuan mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas pilihannya. Seperti itu. Sini menurut Covey dalam Dina tahun 2009,
Proaktif sebagai kemampuan untuk memiliki kebebasan dalam memilih respon, kemampuan mengambil inisiatif, dan kemampuan untuk bertanggung jawab atas pilihannya. Nah, sehingga di sini kami berharap rekan-rekan di Yayasan LKSA Nurul Iman ini dapat lebih produktif dan proaktif dalam menggunakan sosial media yang saat ini digunakan. Nah, sini untuk ciri-ciri media sosial. Biasanya sini pesan yang disampaikannya bebas, tidak rumit. Pesan yang disampaikan tidak memerlukan biaya yang cukup mahal. Tadi karena tidak ada biaya seperti SMS, tapi kita cukup menggunakan kuota internet. Lalu pesan yang disampaikan cepat diterima atau tidak memerlukan banyak waktu untuk sampai seperti media lainnya. Pesan bisa ditujukan ke banyak orang ataupun publik. Yang menentukan waktu interaksi adalah penerima pesannya. Nah, sini fungsi media sosial salah satunya adalah bisa digunakan untuk berbisnis. Seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang kalian masih sebagai pengguna pasif, diharapkan kedepannya kalian bisa lebih aktif dalam menggunakan sosial media, khususnya adalah untuk berwirausaha. Nah, sini untuk manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari sosial media apabila kita gunakan untuk berbisnis. Sini ada beberapa manfaat. Yang pertama adalah kita dapat memperluas jaringan bisnis dan peluang untuk ekspansi bisnis. Yang kedua, meningkatkan popularitas produk maupun brand bisnis yang kita miliki, mendapatkan pelanggan baru dengan market yang lebih luas, memberikan feedback yang dilakukan secara cepat dan tepat, meningkatkan pengunjung website dan peringkat di mesin pencarian, serta menjaga hubungan baik dengan para pelanggan, serta dapat meningkatkan pula kepuasan pelanggan apabila kita aktif dalam bersosial media di akun-akun media sosial yang digunakan untuk berbisnis. Seperti itu. Selanjutnya sini manfaat kewirausahaan. Sini ada 6 manfaat setidaknya. Dimana yang pertama adalah peluang untuk menentukan nasib Anda sendiri. Kita berpeluang untuk dapat menentukan nasib kita sendiri. Sini kita memiliki usaha atau perusahaan sendiri, tentunya memberikan kebebasan dan peluang bagi para wirausaha untuk mencapai apa yang penting bagi dirinya sendiri. Yang kedua, di sini peluang untuk melakukan perubahan. Semakin banyak bisnis yang memulai usahanya karena mereka dapat menangkap peluang untuk melakukan berbagai perubahan yang menurut mereka sangat penting. Yang ketiga, di sini peluang untuk mencapai potensi sepenuhnya. Bisnis-bisnis yang dimiliki oleh wirausahawan merupakan alat untuk menyatakan aktualisasi diri. Nah, keberhasilan mereka adalah suatu hal yang ditentukan oleh kreativitas, antusias, inovasi, dan visi mereka sendiri. Lalu yang keempat di sini peluang untuk meraih keuntungan. Nah, keuntungan berwirausahawan merupakan faktor motivasi yang paling penting untuk mendirikan usaha sendiri. Lalu yang kelima sini memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Yang keenam sini peluang untuk melakukan sesuatu yang Anda sukai. Hal yang didasarkan oleh pengusaha kecil atau pemilik perusahaan kecil adalah bahwa kegiatan usaha mereka sesungguhnya bukan kerja. Kebanyakan kewirausahaan yang berhasil memilih masuk dalam bisnis tertentu sebab mereka tertarik dan menyukai pekerjaan tersebut. Mereka menyalurkan hobi atau kegemaran mereka menjadi pekerjaan mereka dan mereka senang bahwa mereka melakukannya. Jadi silahkan kalian lakukan apa yang kalian sukai, hobi kalian apa, lalu jadikan itu sebuah bisnis. Nah, baru nanti bisa kita tuangkan dalam sosial media yang kita miliki. Di sini hal yang penting dalam mengelola media sosial, yang pertama tentunya adalah tampilan profil harus menarik ya. Harus menarik mungkin. Yang kedua, sini postingannya yang menarik agar banyak yang tertarik untuk melihat postingan yang kita kirim.
Yang ketiga, fotonya sebisa mungkin adalah foto yang dapat menarik perhatian orang lain dengan warna-warna yang cerah, perpaduan warna yang bagus, seperti itu. Lalu kata-katanya harus yang komunikatif, serta waktu postingnya. Nah, sini ya, waktu posting biasanya kita akan lebih banyak yang melihat postingan kita di waktu-waktu senggang ya, waktu-waktu istirahat, seperti itu. Ketika waktu-waktu di luar jam sekolah maupun jam kerja, itu biasanya akan banyak yang melihat postingan kita. Nah, sini untuk contoh pengguna sosial media untuk berbisnis, ini ada 3 contoh yang saya tampilkan. Ada yang menggunakan Instagram, sini cemilan Neng Cibinong. Nah, sini menjual makaroni. Lalu lidi-lidian mungkin masih digemari ya biasanya oleh para remaja, teman-teman, rekan-rekan di yayasan ini. Ini lalu yang kedua, sini ada menjual jus dengan menggunakan media Facebook ya. Media Facebook, dan juga ada yang menjual toko sembako ini dengan menggunakan media WhatsApp. Ini untuk berbisnis. Lalu untuk berbagi informasi, ini ada info pelatihan gratis. Lalu ada kuliner Karawang. Nah, jadi kalau misalkan rekan-rekan ada yang senang dalam berkuliner, nah sini bisa men-share informasinya di Instagram seperti itu, sehingga nanti banyak followersnya. Nah, lalu yang ketiga, di sini ada info Karawang. Ini menyajikan berbagai informasi dan berita seputar Karawang. Nah, ini mungkin yang bisa kalian gunakan, kalian tambahkan di dalam media sosial rekan-rekan semua, sehingga selain kalian hanya sebagai tadi pengguna pasif, diharapkan rekan-rekan binaan di Yayasan LKS Nurul Iman ini pun dapat lebih produktif dan proaktif dalam menggunakan media sosial yang kalian miliki. Mungkin sekian untuk video mengenai sosialisasi pengguna media sosial dengan secara proaktif dan produktif. Terima kasih. Selamat siang.